Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Falila Azahra. Di tugas rekayasa sungai kali ini, saya ingin menjelaskan pengendalian sedimen dan kualitas air sungai secara berkelanjutan. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih pentingnya pengendalian sedimen tersebut. Nah, sebelumnya sungai merupakan komponen utama dari sistem hidrologi yang berfungsi menyalurkan air dari daerah hulu ke hilir. Namun aktivitas manusia seperti deforestasi, pertanian intensif, pembangunan, dan juga pertambangan sering meningkatkan erosi serta sedimentasi pada air yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai tersebut. Nah, oleh karena itu, pengendalian sedimen dan kualitas air perlu dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi ekologis dan sosial ekonomi sungai tetap terjaga. Berikutnya ada pengertian sedimen dan kualitas air. Nah, sedimen merupakan partikel tanah, pasir, dan bahan organik yang terbawa aliran air dan mengendap di dasar sungai tersebut. Sedangkan kualitas air sungai mencerminkan kondisi fisik, kimia, biologis air yang menentukan apakah air tersebut layak untuk ekosistem dan juga kebutuhan manusia. Nah, berikut parameter kualitas air biasanya meliputi, jika secara fisik meliputi kekeruhan, suhu, dan juga warna. Secara kimia kita dapat melihat dari pH, DO, BOD, COD, nutrien. Serta secara biologis kita dapat melihat dari jumlah mikroorganisme pada air tersebut seperti plankton. Nah, berikutnya beberapa permasalahan utama yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada erosi di daerah hulu, di mana diakibatkan akibat pengundulan hutan dan pertanian lahan miring tanpa konservasi. Yang kedua, ada pendangkalan sungai, di mana itu diakibatkan karena adanya sedimentasi berlebihan yang menurunkan kapasitas tampung sungai. Yang ketiga, ada kualitas air menurun, di mana akibat limpasan air yang membawa limbah pertanian, industri, dan domestik. Yang keempat, ada gangguan ekosistem. Itu terjadi karena sedimen halus menutupi habitat ikan, mengurangi oksigen terlarut, dan menurunkan biodiversitas. Nah, untuk teknik pengendalian sedimen tersebut, untuk di daerah hulu, kita dapat melakukan reboisasi dan penghijauan kembali. Terus dapat melakukan terasering dan guludan pada lahan miring, penggunaan tanaman penutup tanah, pengendalian tata guna lahan sesuai daya dukung lingkungan. Yang kedua, jika daerah tengah dan hilir, kita dapat melakukan pembuatan check dam, sedimen trap, ataupun sabodam. Yang kedua, kita dapat menormalisasi sungai, yaitu melakukan pengerukan sedimen terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat melakukan penataan aliran sungai agar kecepatan air terkendali serta mengurangi adanya tumpukan sedimen. Nah, prinsip pengendalian secara berkelanjutan. Pengendalian sedimen dan kualitas air sungai berkelanjutan berarti dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Yang berikut ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya itu meliputi konversi daerah hulu, manajemen tata guna lahan, pemantauan dan pengelolaan kualitas air, partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal, pendekatan berbasis DAS, daerah aliran sungai. Untuk pengendalian kualitas air sungai, nah yang pertama kita dapat melakukan pencegahan pencemaran dengan melakukan pengelolaan limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke sungai. Ya, terus menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan limbah peternakan dan pertanian. Dengan begitu, kita dapat mencegah sedikit pencemaran terhadap air sungai tersebut. Yang kedua, kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan rutin parameter kualitas air. Yang kedua, ada penggunaan sistem informasi kualitas air dan analisa indeks kualitas air untuk menilai status sungai tersebut. Yang ketiga, kita dapat melakukan rehabilitasi ekosistem, di mana kita dapat melakukan penanaman vegetasi riparian di tepi sungai, restorasi habitat alami, dan pengendalian kegiatan manusia di bantaran sungai tersebut. Nah, berikut ada pendekatan terpadu berbasis DAS. Pengendalian sedimen dan kualitas air tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus berbasis DAS. Langkah-langkahnya yang pertama ada inventarisasi kondisi DAS, baik secara geologi, topografi, dan tata guna lahan. Yang kedua ada
Identifikasi sumber sedimen dan pencemaran. Kita harus tahu dulu dari mana sedimen tersebut berasal dan apa yang menyebabkan pencemaran pada sungai tersebut. Yang ketiga, ada perencanaan konservasi tanah dan air. Yang keempat, pelibatan multi pihak, karena kita harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dan juga swasta untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Manfaat dari pengendalian yang berkelanjutan. Yang pertama, kita dapat menurunkan laju erosi dan sedimentasi. Yang kedua, dapat memperbaiki kualitas air untuk irigasi, air minum, dan juga perikanan. Yang ketiga, dapat menjaga keanekaragaman hayati sungai. Yang keempat, dapat mengurangi resiko banjir dan kekeringan. Serta yang kelima, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitaran sungai. Maka, kesimpulannya, pengendalian sedimen dan kualitas air sungai secara berkelanjutan merupakan langkah penting dalam menjaga fungsi ekologis dan sosial sungai. Nah, upaya ini hanya dapat berhasil jika dilakukan melalui pendekatan konservasi terpadu berbasis DAS dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.